Suami ketahuan selingkuh sama ani-ani sampai punya anak, anaknya dikenalin, ani-aninya dikenalin dan sempat diterima. Tapi begitu diterima malah kelewat batas ani-aninya, akhirnya diblok lagi dan sekarang suami dan ani-ani itu masih berhubungan demi anak secara diam-diam. Yes, bener, kalian nggak salah dengar, ini salah satu cerita dari temen kita di TikTok juga yang direct session langsung ketemu sama Mimi. Kebetulan kalau ini bukan via video call ataupun telepon ya. Jadi masalahnya adalah suami selingkuh sama ani-ani sampai punya anak. Yes, kalian gak salah dengar. Dan gak cuma sampai punya anak, bahkan demi mempertahankan rumah tangga, sahabat kita yang satu ini tetap mempertahankan suami dan belajar awalnya untuk menerima kehadiran si anak. Karena begitu ketahuan itu kalau nggak salah anaknya udah berusia 1 tahun. Diketahui kalau menurut suaminya masih berhubungan itu lebih kepada untuk bertanggung jawab sama anaknya. Case-nya ini menurut Mimi agak berat. Kenapa? Karena si suami meminta-minta maaf dan sampai kapanpun tidak akan pernah mau menceraikan istrinya. Udah menyatakan jelas-jelas bahwa kamu adalah cinta mati dalam hidupku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kalaupun kamu mau menceraikan aku, kamu ngelawan aku dengan satu lawyer, aku akan hire mau 1000 lawyer sekalipun untuk menghalangi kamu mau menceraikan aku. Si suaminya ini tetap nggak mau diceraikan gitu loh dan meminta-minta maaf. Dan nyatanya memang seorang suami yang bertanggung jawab dan baik ke istri dan anak-anak selama ini. Jadi bukan yang tipikal suami cuek bodo amat nggak ngurusin, bukan. Bahkan si suami ini mengaku bahwa kebiasaannya berselingkuh itu sudah sudah terjadi dari dia masih kuliah, which is mereka ini pacaran kalau nggak salah itu 5 tahun dan menikahnya sudah 12 tahun, jadi kebersamaannya sudah 17 tahun kalau Mimi nggak salah inget ya, dari zaman masih kuliah. Suami itu sampai membuat pengakuan bahwa aku juga nggak tahu, aku mau jujur kalau ini adalah kelemahan aku. Menurut aku punya penyakitnya itu adalah penyakit hyper, yang dia tuh nggak bisa cuman sama satu perempuan. Jadi selama ini dia yang kelihatan suami yang sangat baik dan bertanggung jawab ini ternyata sejak zaman masih pacaran sudah sering bergonta-ganti pasangan. Bahkan si istri mengaku kalau nggak salah kurang lebih di tahun 2017-2018 itu memang pernah kena penyakit kelamin, tapi dia nggak sama sekali berpikir bahwa itu karena suaminya berselingkuh. Saking segitu baik dan sempurnanya sosok suami dan ayah dari anak-anaknya ini kalau di rumah. Karena si suami ini adalah sosok yang selama ini sangat sempurna gitu ya di dalam rumah tangga, jadi sahabat kita ini memilih untuk mempertahankan suami. Saking ingin mempertahankan, dia mencoba untuk memaafkan suaminya dan menerima si anak. Bahkan bertemu dengan si ani-ani itu dan tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu sedikit pun ya, si ani-ani malah bilang istilahnya, kakak tenang aja, saya tuh sama suami kakak itu cuman untuk kebutuhan anak. Dan sebenarnya kalau suami kakak jalan sama saya pun lebih aman daripada suami kakak gonta-ganti pasangan di luar sana. Karena kalau sama saya akan pastiin suami kakak tetap setiap hari pulang ke kakak dan tidak akan pernah meninggalkan keluarga. Pokoknya dia bilang suami kakak ini memang udah teruji deh kak, sangat mencintai kakak, sangat mencintai anak-anak, karena setiap hari selalu memuji-muji kakak, selalu memuji anak-anak. Ini si ani-aninya sampai ngomong kayak begitu. Gimana coba, kena mental nggak nih kita kalau sampai ujiannya seberat ini? Kira-kira kita kena mental nggak? Nah teman-teman, kalau ada di kondisi seperti ini kena mental nggak? Kalau Mimi sih, menurut Mimi akan kena mental karena Mimi belum pernah mengalami sampai yang segitu jauhnya. Teman-teman tahu apa yang Mimi dapetin pas Mimi ketemu dengan sahabat kita yang satu ini? Beliau masih sangat cantik, bahkan cantik banget. Terus kepribadiannya sangat tenang, penampilannya sangat elegan. Mimi sendiri jujur kebingungan kenapa wanita sesempurna ini tuh balik lagi ya diselingkuhin sama suami. Tapi sesuai dengan pengakuan suaminya bahwa dia memang punya penyakit, dia ngerasanya nggak tahu penyakit, nggak tahu ini memang problemnya semua laki kayaknya ya, disebutnya dia tuh hyper gitu kan. Si suami ini sampai terang-terangan dia pun masuk ke komunitas atau grup yang tempat orang tuh bisa bergonta-ganti pasangan. Ngerti nggak? Ngeri banget ya. Sebenarnya tuh zaman sekarang emang ya banyak jenis-jenis dan masalah-masalah, bentuk-bentuk perjalanan rumah tangga itu banyak. Pertanyaan sahabat kita ini udah pasti, Mimi bagaimana caranya aku bisa berjalan di dalam rumah tangga seperti ini tanpa aku ya merasa seperti sekarang, sangat tersakiti, sangat berdarah-darah, sangat sesak, pokoknya sulit untuk ikhlas. Salut ya, Mimi sangat salut dengan keputusan sahabat kita. Kita sebut aja misalnya namanya Kamawar ya. Mimi salut sama keputusan Kamawar untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Kebetulan suaminya ini memang artinya suami yang mampu lah gitu ya, mapan sekali gitu loh. Jadi memang dan bahkan
dari awal mereka berjuang, itu mereka berjuang dari nol sampai suaminya bisa sukses begini tuh ya karena dulunya bekerja bareng sama Kamawar ini gitu loh. Sampai begitu udah perusahaannya sukses, Kamawarnya diminta sama suami untuk berhenti kerja. Jadi biar suaminya aja yang melanjutkan, kamu di rumah aja gitu loh. Karena memang peranan suaminya lebih besar mungkin ya di kantor itu. Suaminya ini ya suami yang sangat mapan dan bertanggung jawab lah sama istri dan anak. Semua keuangan bahkan dikelolanya sama Kamawar ini gitu loh. Semuanya dikasih ke Kamawar. Si suami sendiri sebenarnya setiap bulan cuma pegang uang berapa puluh juta gitu untuk dia ongkos-ongkos lah sehari-hari, kata si Kamawar begitu. Tapi seluruh keuangan yang pegang itu masih istri. Bayang ya, kita yang diselingkuhi, istilahnya yang nggak sampai punya anak gitu ya, nggak sampai bahkan diketemuin seperti ini aja, kita butuh waktu untuk sembuh itu bisa 1-2 tahun untuk bener-bener menghilangkan trauma, bisa percaya, bisa apa ya, bisa bahagia lagi, bisa mulai legowo lagi. Itu mungkin 1-2 tahun kita membutuhkan waktu. Kalau yang case-nya udah seberat ini, Mimi yakin akan membutuhkan waktu lebih lama kalau kita nggak punya senjata self love yang cukup gitu loh. Tuh kondisi seperti ini kalau memang nggak kuat banget untuk dijalani, menurut Mimi berpisah adalah jalan terbaik. Karena kita jangan sampai juga bersama-sama gitu, tapi ini membuat kita jadi depresi dan bahkan gila, which is itu nggak sehat buat mental kita dan ujung-ujungnya kan nggak sehat buat anak-anak. Tapi balik lagi, memang pilihan untuk berpisah itu nggak segampang yang dilontarkan sama orang. Cuman karena urusan uang, tapi juga karena urusan cinta, karena urusan kebersamaan yang sudah sangat lama, karena urusan mungkin ekspektasi hati kita yang masih punya harapan gue mau menua sama dia. Bayangan-bayangan itu pasti yang membuat keputusan untuk bercerai itu nggak semudah yang dibayang. Jadi kalau teman-teman ada di kondisi seperti ini lalu tetap memutuskan mau sama-sama, keputusan ini tuh tidak terdengar lemah, tidak terdengar payah, nggak terdengar culun, tidak perlu ditertawakan karena ini bukan keputusan yang hina, tidak membuat harga diri kita jadi jatuh atau rendah di hadapan suami. Apalagi kalau tujuan besarnya adalah ingin memberikan anak-anak sebuah keluarga yang utuh dan bahagia. Menurut Mimi itu tujuan yang mulia. Cuman memang harus kuat mentalnya ya, harus kuat-kuat mental. Ini bukan PR yang gampang. Waktu yang kita butuhkan bukan 1-2 tahun mungkin. Tapi kalau kita memang jiwanya secerdas itu, bisa jadi secepat itu. Hal apa aja sih Mi yang bisa kita lakukan ketika kita ada di posisi seperti ini? Nomor 1, jelas kita harus stop memiliki keinginan buat menyelamatkan suami. Contoh keinginan menyelamatkan suami, aku pingin dia berubah. Aku pingin suami tidak melakukan kezoliman seperti ini lagi. Ini tuh salah loh. Ini tuh hina loh perbuatan seperti ini. Terusnya suamiku gak kayak gini, aku maunya dia gak begini lagi, aku mau dia berubah, aku mau dia jadi orang baik. Itu adalah keinginan untuk menyelamatkan suami. Padahal dari cerita ini sudah jelas terlihat satu-satunya orang yang saat ini perlu untuk diselamatkan dulu adalah diri kita yang saat ini tengah menjadi korban dari ujian yang sangat berat ini. Makanya menurut Mimi keputusan ingin menyelamatkan suami itu menjadi keputusan yang gak tepat, karena satu-satunya orang yang harus diselamatkan adalah kita. Jangan dulu pikirin suami kenapa begini, dia harus berubah, ini tuh dosa, ini tuh zolim, ini tuh hina, bla 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 bla. Itu kita jangan pikirin dulu. Sekarang lihat ke dalam. Aku gimana? Aku ini terluka loh. Aku ini berdarah-darah. Aku ini mau tarik nafas aja berat banget rasanya. Aku bangun tidur aja merasa ini tuh mimpi. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku nih gak berfungsi. Aku bahkan mengabaikan pekerjaan, anak-anak, tanggung jawab. Seberapa besar kerusakan yang terjadi sama kita. Jadi stop punya keinginan untuk menyelamatkan suami dan mulai menyelamatkan diri sendiri. Kita tahu saat ini kita sedang terluka banget, kita udah bener-bener hancur, berantakan, berdarah-darah, porak-poranda di dalam. Maka kita hindari hal-hal yang membuat luka itu semakin dalam, kita hindari. Ada hal-hal yang membuat kita mencurigai suami, sementara ini sampai kita sembuh, kita skip dulu. Kita stop dulu pikiran kita. Ta'awuz kalau orang Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Allah, hindari aku dari hasutan-hasutan syaitan yang terkutuk gitu loh. Mereka kan ini semua menghasut kita, membisikkan kita supaya kita menderita terus. Kita harus sadar, ini harus kita stop. Gue ini lagi dihasut setan, aku harus stop ini. Semua perdebatan-perdebatan dan keributan-keributan yang kita tahu kita tidak akan menangkan dan kita hanya akan berakhir semakin terluka, tinggalkan. Biasain untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang hanya akan membuat kita semakin terluka, supaya kita sehat dulu jiwanya. Ambil kita tambahin dengan melakukan hal-hal yang menenangkan hati, yang membahagiakan. Makan makanan yang kita suka, rawat diri kita, gelar sejadahnya, ambil wudhu, berdoa sama Allah, katakan, ceritakan yang sejujurnya betapa kita tuh gak kuat. Selain menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita semakin hancur, kita tambahkan juga diri kita terbiasa dengan hal-hal yang membuat kita lebih tenang dan bahagia. Ini kita kayaknya harus part 2 ya, karena udah habis waktunya. Kita lanjut cerita Kamawar dari sahabat kita yang one on one langsung sama Mimi ini di part 2 ya.